Selamat pagi saudara. Sebelum kita menjalani kehidupan kita di hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, mengajar kami, supaya kami mendapat berkat daripadanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 21. Tapi saya hanya akan membacakan ayat 17 sampai dengan ayat 21 yang mengatakan demikian. Lalu Raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas takhta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Saudara, bagian Alkitab yang saya bacakan tadi terjadi ketika Raja Salomo telah mendirikan Bait Allah. Setelah dia mendirikan Bait Allah, tabut perjanjian dari kemah pertemuan dipindahkan ke tempatnya di dalam Bait Allah. Setelah itu dikatakan Raja Salomo berbicara di hadapan orang-orang Israel, mengatakan bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada ayahnya yaitu Daud telah dia penuhi, yaitu telah mendirikan rumah untuk Tuhan atau Bait Allah tadi. Saudara, Daud memang adalah seorang raja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dia telah melakukan banyak peperangan-peperangan dan memenangkannya. Dia telah menjadikan Israel sebagai kerajaan yang disegani baik oleh kawan maupun lawan, sehingga boleh dikatakan pada zaman Daudlah Israel mendapatkan zaman keemasan atau zaman kejayaan. Tetapi sekalipun Tuhan telah memberkati Daud, berkenan kepada Daud begitu rupa, tetapi ketika Daud hendak mendirikan Bait Allah, maka Tuhan melarangnya dan mengatakan justru yang lain, yaitu anaknya Salomo yang akan mendirikan Bait Allah bagi Tuhan. Dan apa yang dijanjikan telah dilakukan oleh Salomo, telah diselesaikan tugas yang telah Tuhan berikan atau janji Tuhan telah digenapi. Saudara, dari sini kita belajar paling sedikit dua hal. Pertama, dalam rangka melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, terutama pekerjaan Tuhan yang tertentu, yang istimewa, katakanlah dalam hal Daud tadi untuk mendirikan Bait Allah, tidak semua orang diperkenankan oleh Tuhan melakukan pekerjaan tertentu itu. Sekalipun niat orang itu baik, sekalipun orang itu telah diperkenan dan banyak diberkati Tuhan, tetapi untuk melakukan satu pekerjaan Tuhan tertentu, tidak semua orang diizinkan. Sekalipun orang itu ingin atau punya kemauan, sekalipun orang itu mempunyai kemampuan, tetapi itu tidak cukup dan Tuhan tidak berkenan. Jadi hati-hati saudara. Dan yang kedua, kita belajar dari sini juga bahwa apabila Tuhan mengizinkan seseorang melakukan suatu pekerjaan Tuhan tertentu, dalam hal ini adalah Salomo, yaitu mendirikan Bait Allah, itu berarti adalah satu kepercayaan, satu privilege, satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada orang itu, sehingga harus dilakukan dengan penuh pengucapan syukur, dengan penuh tanggung jawab, supaya melaluinya Tuhan dimuliakan. Seperti yang telah dilakukan oleh Salomo tadi. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini kita belajar tadi, ya, tidak semua orang diizinkan untuk melakukan semua pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang tertentu atau pekerjaan tertentu yang Tuhan khususkan kepada seseorang tertentu. Karena itu saudara,
Kalau Tuhan mengizinkan kita mengambil bagian dalam satu pelayanan kepada Tuhan entah bidang apapun juga, itu berarti bahwa Tuhan mengizinkan kita, bahwa Tuhan akan memberkati kita, akan menolong kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan tadi. Dan karena itu maka harus kita lakukan dengan penuh pengucapan syukur, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab, sehingga pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita selesaikan dengan baik, sehingga melaluinya Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan, dan banyak orang mendapat berkat. Seperti yang kita dengar dalam pembacaan tadi yang dilakukan oleh Salomo dalam rangka mendirikan bait Allah. Itulah yang kita belajar, dua hal tadi saudara. Biarlah itu menjadi perhatian daripada kita orang-orang semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Tadi tidak semua bidang pelayanan diizinkan untuk semua orang. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tolonglah kami untuk kami dapat memahami dengan benar. Terima kasih Tuhan jikalau Tuhan memanggil kami untuk melayani dan mempercayakan kami untuk melayani satu bidang tertentu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan panggilan tugas pelayanan itu dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, dengan penuh pengucapan syukur. Terima kasih Bapa, lindungi, pelihara, bahkan berkatilah kehidupan kami dan keluarga kami sepanjang hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami panjatkan syukur dan doa kami. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati.